اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matan halat bisahah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tasarraf wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin habibi hadhil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faqala aydan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Kuba yang insyaallah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan. Setiap manusia pasti menginginkan keberhasilan. Sehingga setiap orang membekali diri untuk menggapai kesuksesan tersebut. Ada seseorang yang ingin sukses dalam karir, sehingga dia ikuti pendidikan dari dasar, menengah, terus atas sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai menyelesaikan studinya sampai mendapat gelar doktor. Sehingga orang tersebut mereka anggap mendapat kesuksesan. Ada orang yang ingin sukses dalam kepemimpinan. Dari dasar, dari bawah dia titi. Itu karirnya. Sampai menjadi pejabat tertinggi di sebuah negara, maka orang anggap dia sudah berada dalam kesuksesan. Ada orang yang ingin sukses dalam berusaha, dalam berniaga, dalam berdagang. Dia rintis perdagangannya dari kecil, bahkan dari nol, dengan penuh kesungguhan, sehingga dia menjadi orang yang berhasil mempunyai berbagai macam perusahaan
di berbagai macam daerah, bahkan mancanegara, sehingga orang anggap dia sudah menjadi orang yang sukses. Begitulah seterusnya. Itu sudah menjadi dambaan setiap individu kita. Itu sudah menjadi harapan dan keinginan besar. Setiap orang ingin menggapai kesuksesan yang sempurna. Tapi saudara, kita umat muslimin bukan hanya ingin sukses di dunia. Kita umat muslimin bukan hanya berhasil di dunia dengan membekali diri berbagai macam ilmu pengetahuan sampai sekolah kita dianggap tamat, sampai mendapat gelar doktor, atau sampai menjadi pengusaha yang sangat terkenal, berhasil menjadi konglomerat. Ada kesuksesan lain yang terlebih penting, saudara. Inilah yang kami maksud dalam sebuah tema khutbah kali ini, kesuksesan yang hakiki. Apa kesuksesan yang hakiki itu? Manakala seseorang hidup dalam iman, hidup dalam Islam, mengamalkan keimanannya, mengamalkan keislamannya, menjalankan perintah agamanya, menjalankan perintah Allah sebagai Tuhannya, menjalankan perintah Nabi sebagai Rasulnya, mengikuti jejaknya dan thariqah ulama-ulama, sehingga orang tersebut disebut menjadi orang-orang yang soleh. Orang tersebut dipanggil menjadi orang-orang yang takwa, sehingga orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini kesuksesan yang sesungguhnya. Apalah artinya harta yang banyak kita miliki kalau kita meninggal tidak membawa iman? Lihat seorang Qarun. Tidak ada orang yang menandingi kekayaan Qarun sampai hari ini. Tapi dia meninggal dunia tidak membawa iman. Harta yang dia miliki tidak memberikan jaminan buat dia untuk dapat keselamatan di akhirat. Bahkan harta yang kita miliki tanpa kita salurkan ke jalan-jalan Allah, itu akan menuntut kita, dia akan menyeret kita, bahkan akan menjadi beban buat kita, baik di dunia terlebih di akhirat. Karena harta menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, apa kata beliau? Al-malu qaliluhu hisab wa kathiruhu iqab. Harta itu sedikit saja diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau banyak, itulah yang akan diperhitungkan lebih lama dan lebih panjang, lebih banyak pertanyaannya. Apalah artinya kesuksesan yang kita raih? Kita banyak mempunyai harta, namun kita meninggal tidak membawa iman. Apalah artinya kita menjadi seorang pemimpin di sebuah negara, bahkan kita menjadi pemimpin dunia seandainya sekalipun. Lihat Fir'aun laknatullah, kepemimpinannya bukan hanya di daerahnya, bukan hanya di Mesir, tapi seluruh jagat raya pada saat itu dikuasai oleh Fir'aun. Bahkan dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan, dan orang yang menyembah dirinya bukan 100, 10, 1000, 10.000 orang. Dalam riwayat dikatakan jutaan orang yang menyembah Fir'aun. Tapi apalah artinya meninggal tanpa membawa iman? Kesuksesan yang kita anggap di dunia itu justru akan menyengsarakan kita di akhirat. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Dalam rumah tangga saja kita kepala keluarga, kita akan ditanya bagaimana istri kita, bagaimana ibadahnya anak-anak kita, bagaimana ibadahnya orang-orang yang ada tinggal bersama kita. Apalagi kita menjadi pemimpin di lingkungan RT, RW, lurah, camat, gubernur, apalagi seorang presiden, saudara. Jadi kesuksesan itu yang hakiki adalah orang meninggal dunia membawa iman. Orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, karena inilah yang menyebabkan orang selamat
dapat berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, terhindar daripada azab neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, iblis laknatullah tidak pernah lelah menggoda kita. Iblis laknatullah tidak pernah lelah membujuk kita. Iblis laknatullah tidak pernah capek untuk menghadang kita agar kita tidak ibadah. Jangan kita anggap kalau kita lawan iblis akan menyerah. Tidak, saudara. Iblis tidak pernah tidur, iblis tidak pernah lelah, iblis tidak pernah capek, saudara. Dalam sebuah riwayat ketika dia ada hasud kepada Nabi Adam setelah dia terusir dari surga, dia ingin masuk kembali untuk menghasut Nabi Adam alaihissalam. Dia ingin masuk ke dalam surga kembali untuk bisa menghasut Sayyidatuna Hawa, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diperkenankan iblis untuk masuk kembali ke dalam surga karena sudah terusir, sudah terlaknat. Tapi lihat saudara, tidak pernah capek dan lelahnya iblis. Dia berdiri di depan pintu surga untuk mendapat kesempatan bisa masuk kembali ke dalam surga. Dikatakan lebih dari 300 tahun, saudara. Berdiri tanpa duduk, tanpa istirahat, menunggu kapan ada kesempatan untuk bisa masuk lagi ke dalam surga, dalam rangka menghasut Sayyidina Adam dan menghasut Sayyidatuna Hawa. Lihat saudara, bagaimana lagi kita yang hidup antara baina sittin wa sab'in. Umur kita, umur umatnya Nabi Muhammad tidak lebih, kata Nabi itu, baina sittin wa sab'in, kisarannya antara 60 sampai 70. 300 tahun dia berdiri menunggu ada kesempatan, masih diladenin bahasa kita, masih dilakonin bahasa kita. Jadi iblis sudah henti, saudara, membujuk kita, bukan cuma hari ini, sampai kita akan meninggal dunia. Di saat kita sakaratul maut, dia masih berusaha untuk merampas iman kita. Maka inilah yang akan menjadi kekhawatiran orang-orang dahulu, sahabat-sahabat, ulama-ulama, menjadi kekhawatiran generasi berikutnya meninggal tidak membawa iman. Karena dalam sebuah riwayat, Sayyidina Abdullah Al-Qadi, seorang hakim di Baghdad pada saat itu, beliau setiap malam berjumpa dengan Rasulullah. Beliau setiap malam mimpi ketemu dengan Rasulullah. Tapi satu ketika dia berjumpa dengan Nabi, terlihat wajah Nabi itu murung, terlihat wajah Nabi itu berduka, seperti ada beban, seperti ada yang dikhawatirkan. Akhirnya dalam mimpinya Sayyidina Ghadi Abdullah Al-Baghdadi hampiri Rasulullah. Beliau tanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan Tuhan itu seperti baginda seperti terlihat murung, seperti terlihat sedang berduka? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sayyidina Ghadi Abdullah Al-Baghdadi? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak bersedih malam ini? Kata beliau, malam ini umatku yang meninggal ada 1.500 orang. 1.500 orang yang meninggal dari umatku malam ini, tapi yang meninggal membawa iman hanya 2 orang. Lihat saudara, berapa persen yang meninggal dalam keadaan Islam? Zaman dahulu, itu zaman dahulu, bukan sekarang. Yang orang cenderung ibadahnya itu masih lebih kuat, lebih giat, lebih getol ketimbang kita. Tapi lihat, 1.500 orang yang meninggal, kata Nabi, hanya 2 orang yang meninggal membawa iman. Sayyidina Abu Idris Al-Khulani, saya kutip dari sebuah kitab Sarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa beliau mempunyai kekhawatiran yang sama. Khawatir generasi kita, anak kita, cucu kita, saudara kita, umat muslimin di akhir zaman meninggal tidak membawa iman. Akhirnya kata beliau, saya berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, dan saya tanyakan, wahai Nabi Allah Khidir, amalan apakah yang ketika seorang hamba, seorang mukmin amalkan, maka dia akan
selamat daripada terampasnya iman di saat sakaratul maut, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amalan apakah wahai Nabiullah Khidir? Kata Sayyidina Abu Idris Al-Khulani. Apa kata Nabiullah Idris? Wahai saudaraku, aku sudah berjumpa sebanyak 100.000 nabi, kata beliau. Kata Nabiullah Khidir, 100.000 nabi, yang dalam sebuah riwayat dikatakan jumlah nabi dan rasul itu mencapai bilangan 124.000. Sementara Nabiullah Khidir sudah jumpai 100.000 orang nabi. Apa kata beliau? Semua kutanyakan tentang hal itu. Amalan apakah yang bisa menyelamatkan orang daripada terampasnya iman di saat sakaratul maut, di saat dia meninggal dunia? Apa kata beliau? Satu orang nabi pun tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Nabiullah Khidir katakan, sampai aku bertemu dengan Rasulullah, sampai aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tanyakan akan hal itu. Tapi apa jawaban Nabi? Sebentar aku tanyakan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi tanya malaikat Jibril, amalan apa yang bisa menyelamatkan orang, bisa selamat imannya, tidak terlepas, tidak terampas oleh iblis di saat dia meninggal dunia? Kata malaikat Jibril, akan aku tanyakan kepada Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pertanyaan ini Allah yang jawab, saudara. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Kata Allah, man wawaba ala qiraati ayatil kursi wa amanar rasul ila akhir surah wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca suratul Ikhlas. Dia baca surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan dia baca surah Al-Fatihah setiap habis sholat 5 waktu. Kata Allah, orang tersebut imannya akan terjaga, terpelihara daripada terampas oleh iblis laknatullah. Ini ternyata saudara satu resep dari Allah. Maka Allah wajibkan kepada nabinya, perintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, apa kata beliau? Sunnah kita baca pagi zikir subuh dan menjelang malam zikir ba'dal maghrib. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, ini sudah menjadi wiridan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masjid-masjid kita di kampung, musala-musala kita di kampung, lepas salat maghrib ini yang mereka baca. Sebelum doa, selepas salat subuh ini yang mereka baca dan kita baca. Ternyata Rasul perintahkan ini untuk menjaga keimanan kita, sehingga di saat kita meninggal dunia, malaikat Israil datang, tidak terampas iman kita oleh iblis laknatullah. Yang insya Allah mudah-mudahan ini akan menyertai kita. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah hidupkan kita dalam Islam, Allah tambahkan kesolehan, keilmuan kita dan ketakwaan kita, sehingga kita berhak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal membawa iman, meninggal dalam keadaan Islam. Yang ini akan menjadikan penyebab kita selamat dunia dan akhirat, bisa masuk ke dalam surga di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidi waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sayyidi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuri wal azman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasaruddin wa khdhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.